Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu Pak. Sabtu itu lah full Pak. Sabtu Ahad lah full jadwal. Lah full. Iya. Iya. Jadi kalau ada kawan-kawan ibu, ajak saya bu. Jumae. Kalau ada kawan-kawan ibu. Ah? MC. Iya. Iya. Ah. Nah, sekarang kita masuk kepada masih di bab marfu'at, tapi bagian yang kedua. Apa bu? Yang tadi? Iya. Iya. Tapi kau yang secara ringkas ya bu. Cuman ketika memberikan materi penjelasan itu melihat ke audiens. Jangan banyak menghadap ke iya. Nanya dek video saya Pak. Iya. Iya walaupun video kan itu ketika melihatnya kan audiens itu kan audiens tuh. Iya. Kurang ke menghadap ke harusnya banyak di sini ketika menjelaskan itu jangan bicara sendiri menghadap terus. Iya. Iya. Karena gitu ketika pelatihan guru, nggak bisa mengecek itu. Kalau papan tulisnya menghadap enggak, audiens kemudian saya. Allah. Iya. Memang dia seperti itu. Di dalam teori mengajar, kita itu harus menghadap ke audiens agar bisa diperhatikan. Kan datang guru hasilnya tuliskan, ngomong tidak diperhatikan audiens kan, itu kurang efektif Pak. Itu dalam teori belajar. Iya. Soalnya kok mantan guru tadi. Tapi nggak apa-apa. Iya. Saya hanya sedang membuat video kemudian. Ini dek konten saya kan. Sedang menulis. Jangan dimasukkan artis. Iya Pak, aman Pak. Iya. Sekarang kita masuk naib anil fa'il. Berarti kita masuk bab marfu'at yang bagian kedua. Kemarin kita sudah masuk fa'il. Sekarang naibul anil fa'il atau an-naibu anil fa'il. Di sini kata musannif rahimahullah beliau mengatakan definisi naibul fa'il itu adalah bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maksudnya adalah dia bab sebagai objek yang mana tidak dinamakan fa'il dia. Tapi ini sebenarnya kalimat an-naibu anil fa'il ini adalah sebenarnya yaitu istilah dari Imam Malik. Jadi an-naibu anil fa'il itu istilah dari Imam Malik. Bukan Imam Malik ulama mazhab Bapak Ibu, tapi ulama nahwu yang punya kitab Alfiyah Ibni Malik. Gitu. An-naib itu adalah pengganti dari fa'il. Maksud pengganti fa'il itu adalah aslinya itu dia sebagai objek. Cuman karena dia ada amil, faktornya kan yang membuat dia berubah menjadi naibu anil fa'il itu disebabkan amilnya karena fi'ilnya fi'il majhul. Jadi setiap fi'il majhul isim sesudahnya itu kita i'rab an-naibu anil fa'il. Maksud an-naibu anil fa'il itu adalah pengganti dari apa? Sebagai maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih itu digantikan dan menempati posisi fa'il yaitu. Aslinya dia itu maf'ulun bih aslinya. Cuman karena faktornya itu ada fi'ilnya fi'il majhul.
fi'ilnya fi'il majhul, makanya sesudahnya menjadi naibul fa'il. Berbeda dengan berbeda dengan yang kemarin fi'ilnya ma'lum. Ada ini kita tulis dulu. Mana berarti? Ini dia. Aslinya dia sebagai maf'ulun bih. Cuman menempati posisi fa'il. Gitu. Sebelum naibul fa'il ini Bapak Ibu, kita juga harus kenal jenis fi'il. Jadi ada fi'ilnya ada dua jenis. Ada ma'lum, ada majhul. Itu dia. Ini kemarin kita pelajari itu kan. Jadi fi'il itu ada fi'il itu ada yang maklum dulu. Maklum itu artinya Bapak Ibu? Kalau secara bahasa diketahui. Atau secara dalam ilmu nahwunya adalah fi'il yang punya fa'il dan maf'ulun bih. Itu. Kemudian ada majhul. Majhul. Apa arti majhul? Tidak diketahui. Kenapa dibilang naibul fa'il itu menggunakan fi'il majhul? Karena yang menjadi naibul fa'il itu tidak diketahui siapa yang melakukannya kan. Nanti akan kita jumpai. Contohnya, ini lah mulai habis. Ini termasuk goib itu ya? Iya, tidak diketahui. Nama kan majhul. Kalau majhul itu kan tidak diketahui. Fi'il maklum gampang. Fa'ala yaf'alu fi'ilnya kan. Kan? Kalau majhul itu dia fi'il tapi punya wazan. Wazannya cuman fu'ila yuf'alu. Ini aja dia. Kalau kita ketemu wazan fi'il seperti ini, otomatis setelahnya kita i'rab apa? Naibul fa'il. Ini kita tinggal kalau maklum sudah mafhum kan? Maklum sudah kita ketahui. Iya, pokoknya ketemu fi'il dengan wazan fu'ila yuf'alu. Kalau enggak baris gimana Ustaz? Nanti bisa dari siakul kalamnya itu. Iya, bisa kita ketahui itu. Bisa diketahui kalamnya. Iya. Misalnya contoh fu'ila yaf'alu kita ambil misalnya kalau madinya apa? Kita ambil kalimat doroba. Kita ambil doroba dulu. Mungkin kita ambil contoh doroba. Coba rubah menjadi duriba. Apa? Mudareknya? Yudrabu. Yudrab. Ini duriba yudrabu. Asalnya apa? Di maklum. Doroba yudribu. Kita pindah sini dulu. Asalnya doroba yudri. Sekarang kita masuk doroba dulu atau yudribu. Doroba Muhammadun. Siapa yang dipukul? Misalnya. Siapa yang dipukul? Yang pukul Muhammad. Yang dipukul. Doroba Muhammadun, anggap aja Zaidan lah ya. Zaidan. Berarti ada apa di sini? Fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Doroba. Ini fi'il. Muhammadun fa dengan ain aja lah. Fa'il. Maf'ulun bih kan? Ini kalau bentuk fi'ilnya fi'il maklum. Ada fi'il, ada maf'ulun bih, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Yang maklum itu bukan hanya yang muta'addi tapi juga lazim. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu,
Selain dari wazan ini, selain dari wazan fu'ila, yuf'alu, berarti fi'ilnya maklum. Apakah itu muta'addi atau lazim? Berarti misalnya apa fi'il lazim? Jalasa. Apa kita hukumi majhul apa maklum? Maklum kan? Kalau dirubah ke majhul, julisa, yujlasu kan? Nah, berarti kesimpulannya adalah selain dari wazan ini, dia yang penting hafal wazannya. Hafal wazannya ini berarti otomatis fiilnya maklum. Dia bisa lazim, dia bisa. Selain dari majhul, maklum. Apakah itu jenisnya lazim atau muta'addi? Kalau ini muta'addi kan. Kalau lazimnya jalasa Zaidun. Ya kan? Jalasa Zaidun. Sekarang kita robah kepada fu'ila atau mat majhul. Coba dirobah Bapak Ibu. Duriba. Siapa yang jadi objek nih? Yang mana? Duriba Muhammadun apa duriba Zaidun? Zaidun. Berarti lebih ringkas jadinya lagi kan? Si Zaid telah dipukul. Berarti kita ambil contoh perubahan ini menjadi duriba Zaidun. Awalnya si Zaidun ini sebagai apa? Awalnya maf'ulun bih kan? Alasannya kenapa? Karena fiilnya maklum. Iya kan? Fiilnya maklum. Lalu dirubah kepada majhul menjadi duriba Zaidun. Yang posisi ketiga si Zaidan kan? Menjadi posisi yang kedua. Kalau susunan yang gimana? Fa'il baru maf'ulun bih. Berarti si Zaid menempati posisi fa'il. Makanya dibilang naib anil fa'il, pengganti dari fa'il. Karena dia menempati posisi si fa'il kan? Cuman dia tuh aslinya bukan di sini. Aslinya di mana? Di sini kan? Karena faktor yang mempengaruhinya, maka dia berubah menjadi naib anil fa'il. Apa faktornya? Karena fiilnya majhul. Seperti itu dia. Maka itu dinamakan an-naibu anil fa'il. Naib pengganti atau wakil dari fa'il kan? Jadi yang naib Zaidun. Karena dia mewakili posisi pengganti fa'il. Aslinya dia sebagai maf'ulun bih dia itu. Itu kalau dia di fi'il maklum. Kalau di majhul naibul fa'il. Jadi apa saja fi'il ketika kita robah kepada fi'il majhul pasti i'rabnya sebagai naibul fa'il. Contohnya yang fi'il muta'addi dulu. Selain dirobah. Akala at-tiflu labanan. Akala at-tiflu labanan. Laban katanya susu. Itu kan fi'ilnya maklum. Akala at-tiflu. Anak kecil. Akala at-tiflu. Apa posisi at-tiflu? Sebagai fa'il kan? Labanan sebagai apa? Maf'ulun bih i'rabnya kan? Kemudian akala ini jenis fi'ilnya apa? Maklum atau majhul? Maklum kan? Karena bukan wazan fu'ila yuf'alu. Sekarang kita rubah ke majhul. Apa kita katakan akala? Ukila. Apa lagi? Ukila. Mana kita jadikan naibul fa'ilnya? Antara dua ini. Labanun. Labanun. Ukila labanan. Labanan.
Kalau ini kan dia karena sudah menjadi majhul. Berarti bukan tifl. Mungkin bisa saja ukila tifl. Anak kecil itu telah dimakan mungkin kan. Bisa ada orang makan anak kecil kan. Labanun. Aslinya di mana dia posisi laban nih? Maf'ulun bih. Tapi cuma dia menepati posisi fa'il. Makanya dibilang dia an-naib anil fa'il. Yang mewakili fa'il. Maksudnya mewakili posisi fa'il. Itu dia. Nah, itulah. Jadi kalau ini kan kebetulan naibul fa'ilnya tohlu. Atiflu. Atiflu. Iya. Boleh selain dari atiflu ya? Bisa fa'ilnya, Pak. Umpamanya Akala. Iya. Umpamanya bayi. Bisa akala as-sobi. Tapi mengetahui ini anak-anak atau bayi dari mana lagi? Posisi i'rabnya, Pak. Oh, anak-anak. Ayah. Oh, maksudnya? Kan sekarang kebetulan yang minum susu ini anak-anak. Iya. Kan tersembunyi setelah ukila labanun. Iya. Bisa saja yang anak-anak itu nanti bayi umpamanya. Anak bayi. Oh, diganti kalimatnya. Bisa. Mengetahui ibunya. Bisa diganti dia. Mufradatnya bisa diganti, Pak. Bisa. Oh, diganti saja. Iya, bisa sobi. Bisa walad. Ya kan? Bisa gulam. Iya. Itu dia. Bisa kita nanti salah gitu. Apa, Bu? Maksudnya, Bu? Iya, kan dia sudah tidak ada di dalam kalimat itu apanya fa'ilnya lagi. Fa'ilnya. Iya, Kali ini. Naibul fa'il. Jadi nanti kita dia salah juga kita bisa susu itu diminum oleh orang dewasa atau dari itu. Jadi ini kembali lagi susunan ke naibul fa'il tadi, Bu. Gitu. Jadi ukila labanun itu. Kalau dimakan, akan susu dari makan tuh susu yang apa kan? Susu yang apa itu kan? Iya, di Arab tuh kan ada susu yang apa tuh? Tak namu tu idenya tu. Berarti setiap fi'il tahu apa? Setiap isim kan isim kan? Kalau diawali dengan fi'il majhul berarti i'rabnya naibul fa'il itu aja dia. Misalnya contohnya lagi qatala. Qatala al-muslimuna al-kuffara. Qatala al-muslimuna al-kuffara. Apa kita bilang kalau kita merubah ke majhul? Awalnya qatala al-muslimuna al-kuffara. Kutila al-kuffar. Kutila al-kuffar. Sekarang al-kuffar posisinya sebagai apa? Naibul fa'il. Di awal dia sebagai maf'ulun bi kan? Itu dia. Jadi kaidahnya Pak Ibu, setiap fi'il majhul, fi'ilnya majhul, isim sesudahnya di i'rab naibul fa'il. Sudah pasti itu, enggak mungkin kan apa? Misalnya kataba Zaidun ar-risalah. Apa arti ar-risalah? Surat. Kataba Zaidun ar-risalata. Misalnya surat itu telah ditulis. Apa kita jadikan majhul? Kutibat ar-risalah. Ar-risalah takti itu. Tu. Karena naibul fa'il dia bagian dari marfu'at. Itu dia. Jadi kutibat ar-risalah. Jadi untuk merubah fi'ilnya itu, misalnya kita mau menjadikan majhul. Dan kita juga harus perhatikan fi'ilnya muzakkar dan mu'annas. Dari mana kita memperhatikan fi'il muzakkar dan mu'annas kita pakai? Lihat di maf'ulun bihnya tadi kan. Ar-risalah muzakkar apa mu'annas? Mu'annas kan?
ketika kita menjadikan majhul berarti fi'ilnya fi'il muannats. Maka dibilang kutibat ar-risalatu. Taksirnya dia lagi akal dan tidak berakal. Itu dia. Kalau taksir itu dia pengecualian dia, berakal dan tidak berakal. Kemudian dihapus. Masaha Zaidun as-sabburah. Apa artinya? Muhammad menghapus papan tulis kan? Masaha Zaidun sabburo. Tak tu. Saburata kan? Lalu kita robah menjadi fi'il majhul. Masaha berarti menjadi apa? Musiha. Yang mana yang jadi naibul fa'ilnya? Nak saburah. Berarti apa kita pakai fi'ilnya? Muzakkar apa muannas? Saburah muannas. Berarti gimana kita ucapannya? Musihat as-sabu rotu. As-sabu rotu atau saburatun. Entah putar dia. Jadi kalau sudah majhul sudah pasti naibul fa'il. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau bikin kalimat dalam bentuk naibul fa'il, sebenarnya kan naibul fa'il lebih simpel itu. Cukup pakai fi'il majhul. Kalau dia kutibat tadi atau apa tadi itu Sabburah. Sukun berarti. Iya, musihat. Iya kan? Kenapa? Muannas kan gaib kan? Mabni ala sukun kan? Musihat. Jangan lagi kita katakan misalnya kita jumpa fi'il tapi bentuk majhul seperti ini. Ya kan? Duriba Zaidun. Jangan lagi kita katakan Zaidun sebagai fa'il, tapi sudah menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya fi'il majhul itu. Misalnya, tadi kan muta'addi itu. Sekarang kita masuk maklum tapi yang lazim. Jalasa Khalidun. Jalasa Khalidun. Julisa Khalidun Khalidun kan? Tetap julisa cuman makna berbeda kan? Jalasa Khalidun. Berarti Khalid yang duduk. Kalau julisa didudukin dia, ditindih dia kan? Itu dia. Jadi itu antara ma'lum dan majhul. Jadi untuk merubah sebuah naibul fa'il harus kenal dulu fi'ilnya ma'lum atau majhul. Itu. Majhul. Majhul ini tidak dikenal. Seperti tadi, duriba Zaidun. Kan secara makna majhul kan tidak dikenal. Duriba apa kita bayangkan Bapak Ibu? Zaidun telah dipukul. Apa yang majhulnya di sini? Yang tidak dikenalnya. Siapa yang memukulnya? Itu dia. Maka dibilang menggunakan fi'il majhul. Kalau saja yang mukul harimau mungkin ya. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi dipukul sama ayahnya, bisa jadi dipukul sama temannya. Makanya dia menggunakan fi'il majhul. Majhul kan tidak diketahui. Misalnya syariba Aliyun asiran misalnya kan jus. Coba kita rubah ke majhul. Syuriba asirun. Sekarang yang minum asir itu siapa? Ya kan nggak kenal. Ya dia tetap mudzakkar, cuma siapa yang minum? Kalau tadi kan syariba Aliyun asirun jelas. Yang minumnya siapa? Ali. Dirubah ke majhul. Syuriba asirun. Sekarang asir itu siapa yang minum? Bisa Ali, bisa anak kecil. Makanya dibilang naibul fa'il itu pengganti dari fa'il, tapi menggunakan wajib fi'il majhul. Disebut fi'il majhul karena tidak diketahui siapa pelakunya. Misalnya qatala, qatala Zaidun al-mujrimah. Siapa mana al-mujrimah?
orang jahat ya kan, kriminal. Lalu dirubah ke naibul fa'il. Berarti menjadi apa? Kutila mujrimu. Sekarang pertanyaan, siapa yang membunuh mujrim itu kan? Secara makna berarti kan tidak diketahui. Berarti kan kalau bentuk kalimat seperti ini, duriba Zaidun, kalau secara makna ya siapa yang mukul. Tapi secara i'rab isimnya sebagai naibul fa'il atau an-naib anil fa'il itu. Pokoknya setiap fi'il itu majhul berarti isimnya naibul fa'il atau i'rab isimnya sebagai naibul fa'il. Enggak boleh kita bilang apa nama itu? Ini fa'il. Dari mana fa'ilnya? Kenapa? Karena fi'ilnya fi'il majhul. Kecuali fi'ilnya maklum. Pasti kalau fi'ilnya maklum setelahnya fa'il ya kan? Nah, itu dia. Itu perbedaan fi'il maklum dan majhul. Begitu pula dengan bentuknya, misalnya isimnya. Ini kan isimnya kan lafzi kan? Coba misalnya takdiri kan? Misalnya duriba Musa. Tetap Musa sebagai naibul fa'il. Meskipun tidak kelihatan dhammahnya. Dhammahnya dhammah muqaddarah. Begitu pula. Jadi kalau dia lafzi, dia takdiri, bentuk isimnya. Kalau diawali dengan fi'il majhul, sudah pasti i'rabnya naibul fa'il. Tandanya saja berbeda. Ada yang dengan muqaddarah, ada yang zahirah. Kalau Zaidun kita i'rab Zaidun naib anil fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma zahirah. Misalnya duriba Musa. Ya. Duriba Musa. Musa berarti jadi apa? Naibul fa'il kan? Marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah alal alif ya kan, mana'a min zuhuriha at-ta'adzur itu. Jadi meskipun bentuk i'rabnya lafzi atau takdiri, kalau dia misalnya diawali dengan fi'il majhul, tetap di i'rab naibul fa'il itu dia. Apa saja bentuk isim ketika bertemu dengan fi'il majhul, berarti i'rabnya naib anil fa'il. Berbeda dengan maklum. Maklum itu sudah pasti fa'il dia. Apakah dia pakai maf'ulun bi atau mencukupi dengan fa'il saja. Jadi fi'ilnya tidak bukan majhul. Naibul fa'il dia, Bu. Kalau fi'ilnya fi'il majhul. Fi'ilnya namanya fi'il majhul. Fi'ilnya maddi majhul. Ketika duriba fi'lun maddi majhul. Paling gampang naibul fa'il, gampang dia. Dia cuma dua suku kah? Fi'il satu naibul fa'il. Jangan kita bilang fa'il. Misalnya contohnya apa lagi? Apa contohnya misalnya Bapak Ibu? Selain fi'il apalah, jangan fi'il illah, fi'il sahih saja. Fataha at-tiflu baban atau albaba. Robah ke majhul. Futiha albabu. Futiha albabu. Itu dia. Berarti kalau fi'ilnya itu maklum, berarti maf'ulun bihnya kita tarik ke fi'il majhulnya. Jangan yang fa'ilnya, kecuali fi'ilnya lazim. Contoh fi'il lazim Pak, tadi jalasa Khalidun. Enggak mungkin selain Khalidun kita tarik lagi kan? Pasti kalimat Khalidun. Julisa Khalidun. Yang berbeda apa? Maknanya. Kalau jalasa Khalidun, si Khalid yang duduk. Kalau julisa diduduki dia itu. Berarti ibaratnya itu kalau naibul fa'il itu kalau dalam sisi binanya dia namanya maf'ul.
yang dijadikan objek itu dia. Maka di sini katanya apa itu katanya babul maf'ul katanya kan. Nah, di sini kan ini adalah babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini adalah ibarah Imam Sunhaji atau ulama lainnya kan. Sedangkan kalimat an-naibu anil fa'il istilah Imam Malik dia. Berarti yang lebih bagusnya itu adalah bab maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya atau tidak ada fa'ilnya itu. Berarti aslinya naibul fa'il itu sebagai maf'ul. Cuman dia menempati posisi fa'il. Makanya dibilang an-naibu anil fa'il. Lalu apa definisinya? Wa huwa al-ismu marfu'. Nah, berarti kalau naibul fa'il isim marfu'. Enggak boleh kita bilang duriba Zaidan. Enggak boleh kita bilang ukila khubzan misalnya kan. Nah, karena naibul fa'il itu isimnya marfu'. Lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Tidak disebutkan fa'il bersamanya. Nah, jadi Ustaz, untuk memastikan sebuah fi'il itu adalah yaitu jadi naibul fa'il nantinya, itu kita hanya berpedoman kepada fi'ilnya. wazan itu saja kan? Iya, fi'il majhul. Iya. Iya. Jadi dia majhul atau maklum dilihat wazannya saja. Iya, kalau dia fu'ila yuf'alu berarti majhul. Iya, majhul. Selain dari itu, Nah, kalau dia sudah majhul pasti nantinya i'rabnya naibul fa'il, isim sesudahnya, i'rabnya naibul fa'il. Enggak mungkin kita i'rab Iya. fa'il. Karena di sini kan katanya isim marfu yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Cuma jadi pertanyaan, kenapa dia merubah dari maklum menjadi majhul? Oh, di alasan dirobahnya itu. Ya. Yang pertama dia itu bisa jadi dia menyingkat sebuah perkataan. Iya, lebih efektif. Jadi nggak disebutkan yang pemukulnya. Nah, atau itu salah satu adalah yaitu agar tidak diketahui, tidak dikenal siapa pelakunya itu. Nah, dirahasiakan kan. Misalnya kayak di persidangan kan. Si Zaidun telah dibunuh. Atau bisa jadi dalam interogasi yang lain kan. Memegang rahasia. Nah, ini itu. Nah. Kalau dikelahkan bisa nanti ini kalau dikelahkan. Iya. Makhirin. Iya. Mula dia memukul. Iya. Sekarang dia dipukul. Dipukul. Iya. Ibarat itulah gantian dia. Ada feedbacknya dia. Itu namanya sebab akibat. Iya. Kalau ini kan memang disembunyikan pelakunya. Misalnya, Itu yang jadi pertanyaan saya itu kenapa dia harus merubah lagi? kalau ini memang sudah dasar dalam pola kalimat orang Arab. Terus contoh yang yuf'al itu kan belum. Dirubah aja, Pak. Hah? Kak, duriba yudrabu. Enggak, apa bedanya dengan Satu madhi, satu mudhari'. dengan yuf'al nanti? Satu madhi, satu mudhari', Pak. Oh, jadi itu masih madi itu ya? Ya, wazannya di dalam fi'il madhi fu'ilah. Ya. Di mudhari'nya yuf'alu. Itu aja dia. Berarti kalau duriba berarti setelah dipukul. Kalau yuf'alu sedang atau akan. Iya. Nah, tapi tidak tahu siapa memukul. Tersembunyi. Makanya dibilang majhul itu karena dia tersembunyi Bapak Ibu. Tidak dikenal dia kan. Betul. Duriba Zaidun. Siapa yang mukulnya? Misalnya ada orang mungkin digunakan bisa jadi ketika diinterogasi, ya kan? Lalu karena si saksi ini takut dia sama yang pelaku atau anak murid misalnya kan, panggil 3 orang. Kok nangis si Ahmad? Saksinya 2 orang. Padahal mukul si Ahmad tuh temannya namanya misalnya
si Ali misalnya kan. Yang dua ni bilang duriba Ahmad, atau dia ngadu ke pada ibu gurunya kan. Bu guru Ahmad telah dipukul. Duriba Ahmad. Berarti ibu gurunya faham si Ahmad telah dipukul. Tapi yang memukulnya siapa? Pasti kan bertanya nanti guru, siapa mukul Ahmad? Baru dibilang kalau misalnya dia berani kan, daraba Zaidun Ahmada. Berarti mukulnya si Zaidun. Tapi kalau dibilang duriba Ahmad, berarti dia mengatakan si Ahmad telah dipukul. Wazan fu'ilu ini. Fu'ila. Ini Yuf'alu. Berarti dia Menandakan fi'il majhul. Kalimatnya. Iya. Pasif. Menandakan fi'ilnya majhul. Misalnya syariba at-talibu al-ma'a. Syariba at-talibu al-ma'a. Coba rubah ke majhul. Syuriba al-ma'u. Berarti al-ma'u sebagai naibul fa'il. Berarti air telah diminum. Misalnya man syariba al-ma', siapa yang telah minum air, itu bilang syuribal ma'. Atau misalnya dia dipanggil sama, misalnya ada event lah, coba kamu ambil air di sana, tidak boleh satu orang pun yang minum sebelum ditaruh di aula ini. Lalu yang mengambil tadi pergi ke tempat pengambilan air, lihat ternyata airnya telah ada yang minum, ada bekasnya misalnya kan. Ketika dia melapor ke panitia, apa dibilang sama dia? Syuriba al-ma'. Misalnya panitia tuh, ayolah minum ada. Saya minum, kan tak tahu saya minum tuh. Kecualinya nampak kan si Khalid nyambil air minum kan. Berarti kan berubah lagi pelafasannya. Ngadunya ke panitia. Panitia tuh, syariba Khalidun al-ma'a. Nampak dia. Tapi kalau tidak dikenal pelakunya, dia syuribal ma'. Dia tahu air ini telah diminum. Misalnya air ada 10 tak buka mereka, kan nampak yang lah diminum kah? Syuribal ma', air ini telah diminum. Tapi siapa yang minum tidak diketahui, maka dinamakan majhul. Fi'ilnya nama majhul. Isim sesudahnya naib anil fa'il. Maksudnya adalah si maf'ulun bih menempati posisi fa'il. Seharusnya syariba Zaidun al-ma'a. Itu mana an-naibul fa'il. Al-ma'a ini itu isim mabni. Bukan Pak. Mu'arab tuh Pak. Oh, mu'arab. Iya, dia bisa ma'u. Bisa al-ma'u kan? Bisa. Karena posisinya maf'ulun bih. Ya. Makanya ma'a. Tadi syuribal ma'u, berubah lagi kan? Berarti kan dia bukan mabni tapi mu'arab. Iya. Kalau misalnya di akhir kata itu berubah-ubah, berarti fi'ilnya mu'arab. Tapi kalau dia tidak bisa berubah, mabni. Contohnya Musa. Ja'amu Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bimu Musa. Jadi isim-isim mabni itu ada tandanya. Kalau dia ta'dzur, astiqal, atau misalnya memang sudah orang Arab bilang tu mabni, sudah mabni kayak haitsu. Haitsu itu termasuk isim mu'arab. Min haitsu. Enggak boleh min haitsi. Tetap dia min haitsu. Itu dia isim mu'arab dan mabni, Pak. Itu dia. Tapi kalau Zaidun ini apa isimnya? Jenisnya. Mu'arab apa mabni? Mu'arab kan? Bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Kapan dia menjadi Zaidun? Kemungkinan 2. Fa'il dan naibul fa'il dan mubtada dan khabar ya kan, atau khabar inna atau apa kan, khabar inna ya, atau dia menjadi isim kana. Itu berubah ada. Tapi kalau sudah misalnya menjadi maf'ulun bih, menjadi Zaidan, dimasuki huruf jar menjadi
Zaidin dia. Nah, itu yang namanya isimnya mu'rab berubah-ubah. Tapi kalau mabni itu mau dimasukin apa saja, ada saja faktor yang mempengaruhi, atau bahasa kitanya awamil. Nah, apa saja faktor yang memasuki, dia tidak akan tergoyahkan. Sampai kiamat pun nggak akan berubah. Kayak Musa, Mustafa. Kenapa nama Zaidan itu bisa berubah-ubah? Isimnya mu'rab, Pak. Orang sama dengan Musa. Iya. Pak. Isimnya mu'rab, Pak. Iya, kenapa? Kenapa dia menjadi isim mu'rab padahal dia kan nama orang. Kalau Nama orang itu kan nggak bisa dirubah-ubah. bukan namanya berubah, Pak. Cuman bentuknya i'rabnya berubah. Iya. Berarti kan kita belajar i'rab itu yang berubah itu bukan kalimatnya tapi keadaannya. Nah, dari rofa menjadi nasab menjadi kasroh, bukan kasroh, jar atau jazam. Boleh nggak isim jazam? Tadi ini boleh nggak isim jazam? Kan tadi sebentar ini nggak boleh jazam dia kan. Berarti isim cuma 3 di dalam i'rab: rofa, nasab, sama jar atau khafat. Itu aja dia. Kalau misalnya salah satu dia menjadi mabni itu, pertama memang sudah diletakkan seperti itu, kayak haitsu tidak bisa berubah. Kedua, mungkin bisa jadi kayak Mustafa, Musa, Asa. Itu karena faktor mempengaruhinya dia menggunakan alif qaimah atau alif lazim, atau dalam i'rab dia sebagai ta'adzur, atau as-siqal al-qadi, ya kan? Nggak akan berubah kecuali dia posisi sebagai maf'ulun bih. Itu berubah dia menjadi fathah zahirah, tidak berubah. Kalau begitu strukturnya, tadi kan Muhammadun. Iya. Itu kan gara-gara posisi kan? Ada faktor yang mempengaruhi. Ada awamilnya. Ya. Awamil kan? Ya, istilahnya awamil. Kalau misalnya nama Musa pakai awamil juga kan itu harus berubah juga. Enggak, kalau Musa dia adapun amil yang masuk kepada dia tetap seperti itu. Ja'amu Musa. Apa amilnya di sana? Ja'a Musa. Ja'a Musa. Amilnya. Fi'il kan? Fi'il tadi kan? Ja'a ya kan? Berarti Musa jadi fa'il dia ya kan? Karena itu dia berubah menjadi rofa. Musawu. Enggak mungkin musawu kan? Karena kita tahu fa'il dengan apa? Marfu'. Enggak mungkin musawu kan? Alasannya kenapa? Karena dia ta'adzur. Kemudian ra'aitu misalnya musa'a, enggak mungkin kan? Astiqal. Jadi kita kan harus menganalisa juga kenapa misalnya ja'a Muhammadun kan bisa. Kalau itu karena fi'ilnya mu'rab. Iya. Kalau isimnya mu'rab dia berubah-ubah, Pak. Tapi kalau isimnya mabni, mau dimasukin amilnya apa saja, dia tetap dibaca seperti itu. Jadi kalau gitu ada daftar ini nama ini adalah isim mabni, ada khusus untuk nama-nama orang kan gitu. Bukan nama orang saja. Nama benda jamid, ada jamat tuh kan. Kayak Mustashfa. Apa itu Mustashfa? Rumah sakit. Kan bukan nama orang tuh, Pak. Tapi dia fiilnya mabni. Enggak usah, Bro. Ada ya belakang itu. Iya, karena ada Musa kan ada ya belakang. lazimah. Iya. Alif lazimah. Itu salah satu sebabnya. Oh iya. Mustafa. Kayak Karena ada salah satu. Bukan karena ada rahasia. bukan. Bisa jadi apa namanya itu mu'rab mabninya itu pertama sudah
ketetapan orang Arab kayak haitsu. Haitsu kan nggak ada, kan asli itu sa. Jelas kok sa. Su-nya jelas kan? Bisa jadi karena ada hurufnya. Huruf di belakangnya apa? Lazimah atau qaimah kan? Itu makanya dia mabni sampai kapanpun mabni dia. Begitu pula dengan kayak Ibrahim. Dia termasuk mabni. Kenapa? Dia isim ajab tapi mamnu' minas sarf. Misalnya masuk dia ila huruf jar. Diganti jarnya dengan nasab kan? Nah, tetap seperti itu kan? Tapi dia dalam i'rab nama isinya isim apa? Kalau di i'rab isim majrur kan? Tapi dia dibaca fathah. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sarf. Itu dia. Kalau di i'rabnya dia itu. Jadi ada jenis isim itu yang mabni, ada yang mu'arrab jenisnya. Cuman meskipun dia mabni kayak ja'a Musa ra'aitumu marartu bimu Musa. Kenapa seperti itu? Karena isimnya mabni pertama. Tapi i'rabnya berbeda. Yang satu sebagai fa'il, yang satu sebagai ra'aitu Musa. Ra'aitu Musa. Maf'ul bih. Marartu bimu sebagai apa dia? Isim majrur. Berarti yang beda dari sisi ya. Zahirnya sama kan? Meskipun ada apa namanya itu faktor yang masuk kepada dia, dia tetap seperti itu aja. Kalau dua Musa ja'a Musayani. Nah, Musayani. Dua beda lagi dia itu kan. Jadi pakai aliful isnain. Itu dia Pak, mabni dan mu'arrab. Untuk fi'il maklum ini, jadi dia wazannya wazan fa'ala pasti. Bebas. Semua. Yang kita pelajari di sorof. Yang 6 itu. Ya. Tapi kalau sudah ketemu ini, berarti majhul. Otomatis i'rabnya isimnya naibul fa'il. Itu aja kaidah. Jadi fi'il majhul isim sesudahnya naibul fa'il. Enggak ada lagi i'rab fa'il. Enggak mungkin kita baca fa'il dia itu. Nah, kecuali maklum ini. Kalau maklum dilihat dulu lazim dan muta'addi. Kalau lazim berarti cukup dengan sampai fa'il saja. Kalau muta'addi butuh objek yang kita katakan namanya maf'ulun bih. Kalau yang muta'addi berbeda dengan lazim. Itu dia. Berarti naibul fa'il ini aja dia, Pak. Mana dia? Ini pena kurang apa? Ini dia nih. Cuman 2 kata. Fi'il 1, naib satu. Jangan kita katakan ini sebagai fa karena aslinya dia maf'ulun bih. Tapi dia termasuk jumlah fi'liyah. Iya, Pak. Jumlah fi'liyah dia. Karena diawali dengan fi'il. Kalau di i'rab beda lagi dia nanti kan. Kalau ini jumlah fi'liyah dia nih. Fi'il dan naib. Gimana cara mengirapnya? Ini duriba fi'lun madin majhul. Mabni alal fathi. Ala fathi. Kemudian Zaidun naibu fa'il. Marfu' alamatu raf'i ad-dhammah adh-dhahirah. Ya. Duriba Musa. Naibul fa'il kan? Marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddara 'alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kalau Musa sebagai naibul fa'ilnya. Ta'azzur. Terhalang dia. Terhalang untuk tampak dia. Dia seperti itu aja dia. Makanya dia termasuk isim mabni.
Musa. Kemudian dikatakan di sini, karena naibul fa'il sudah gampang sebenarnya itu. Fi'il majhul udah. Nah, lalu kata beliau di sini kata muallif. Kata beliau, wa aqulu qad yakunu al-kalamu muallafan bukan muallafan min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulun bih. Kata beliau, terkadang kalam, apa kalam? Perkataan ya kan, atau kalimat muallafan terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Berarti asalnya tiga. Fi'il, fa'ilun, maf'ulun bih. Kemudian ini kan terkadang nggak ada maf'ulun bih. Kalau nggak ada maf'ulun bih berarti fa'il saja kan, mencukupi dengan fa'il. Berarti fi'ilnya lazim. Kalau pakai maf'ulun bih berarti fi'ilnya muta'addi. Lalu contohnya qata'a Mahmudun al-ghusna. Apa itu ghusna? Ranting kayu. Ranting kayu itu al-ghusn. Berarti ghusn sebagai apa? Coba kita rubah kepada naibul fa'il. Kuti al-ghusnu. Itu dia. Kalau sudah berubah, iya, mengikuti di awal. Lalu tukarnya dengan doma. Iya. Fi'ilnya dirubah jadi majhul. Kalau masih pakai maklum, nggak bisa kita bilang qata al-ghusnu. Masa ranting memotong. Kalau kuti al-ghusnu, berarti ranting itu telah dipotong. Tapi tahu nggak kita yang motong ya? Nggak tahu kan? Karena dia menggunakan fi'ilnya majhul. Lalu wa nahwu. Yang lain lagi ini kata hafidha Khalilun ad-darsa. Coba kita rubah. Hufidha ad-darsu. Pelajaran itu telah dihafal. Cuman kita tahu nggak siapa yang menghafalnya? Nggak tahu kan? Nggak, kalau jadi naibul fa'il kan nggak tahu kita. Iya. Siapa yang menghafal Iya, makanya dia menggunakan filmat. Iya. Iya, itulah gunanya apa namanya itu fungsi. Iya, fi'il majhul itu kan dipakai. Iya. Berarti hafidha Khalilun darsa. Berapa di sini susunannya, Pak? Fi'il. Fa'ilnya mana? Khalilun. Maf'ulun bihnya ad-darsa. Ketika kita robah menjadi apa nama itu fi'il majhul, si fi'ilnya menjadi hufidha naibul fa'il kan? Siapa yang jadi naibul fa'il di sini? Ad-darsa kan? Menjadi naibul fa'il. Ibaratnya naik dia. Apa arti naik? Naik posisi dia kan? Ya. Menggantikan posisi fa'il dia. Posisi fa'il. Aslinya sebagai atau sebagai fa'il juga kan? Aslinya itu dia tuh mengganti maf'ulun bih atau mengganti fa'il juga kan? Fa'il yang digantikan tuh kalau fi'ilnya lazim. Itu dia. Jalasa jadi julisa Khalidun. Naibul fa'il nggak boleh kita baca mansub karena dia kategori marfu'at yang 7. Naibul fa'il nggak ada pengecualian deh. Karena bab marfu'at ada berapa tuh? 7. Hafal saja kita bab marfu'at itu. Sudah paham kita itu.
Yang di awal kan ada apa? Fa'il. Naibul mubtada. Mubtada ada khabar kan? Kemudian khabar inna. Isim kana. Kemudian tawabi'. Tawabi' kan? Tawabi' kan? Nah, itu dia. Kalau sudah tahu kita isim-isim siapa saja yang marfu'at, marfu' semua. Cuman nanti yang membedakan nanti isimnya ada yang mabni, ada mu'rab. Tetap i'rabnya marfu'. Kalau posisinya di antara 7 tadi. Itu dia. Oh, jadi naibul fa'il enggak ada yang nasab. Enggak ada, Pak. Karena dia bagian dari marfu'at. Makanya bab marfu'at, bab mansubat, bab majurat itu harus kita hafal. Apa saja isim yang masuk kategori bab marfu'at, apa saja isim yang masuk bab mansubat, apa saja isim yang masuk bab majurat. Kalau sudah hafal kita isim-isim itu Bapak Ibu, berarti ketika dia berada pada posisi tersebut, kita sudah terbayang, wah langsung saja baca gitu, kan? Iya. Isim kana, khabar inna. Di sini ada, Pak. Di awal. Itu semuanya isim marfu' itu. Gak bisa kita bilang mubtada tuh dengan mansub. Misalnya Muhammadan Jamilun. Muhammadan Jamilun. Benar apa salah? Sesudahnya salah kan? Karena Muhammadun sebagai mutada kan? Mutada harus marfu'. Kecuali dimasukin inna Muhammadan Jamilun. Barulah berarti bukan mutada lagi si Muhammad, tapi sebagai isim inna dia itu. Berbeda lagi ya i'rabnya itu. Jadi amil itu mempengaruhi. Makanya di dalam definisi i'rab itu, kalau kita paham makna i'rab itu kan taghyiru awakhiri al-kalimi. Ya kan? Iya, maksudnya kalau isim itu, kalau yang namanya i'rab itu perubahan di akhir kalimat atau kata. Kenapa? Perubahannya ada yang memasuki. Ada amil yang memasuki kan? Likhtilafi al-awamili ad-dakhilati alaiha lafdhan au takdir. Gitu. Kalau kita sudah hafal definisi i'rab itu, taghyiru awakhiri al-kalimi likhtilafi al-awamili ad-dakhilati alaiha lafdhan au takdiran. Jadi definisi i'rab itu adalah perubahan di akhir-akhir kata. Ini perubahannya itu apakah hurufnya berubah apa keadaannya? Keadaannya. Kenapa dia berubah? Likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha. Karena perbedaan amil yang masuk ke dalamnya. Ya kan? Ke dalamnya. Baik itu bentuknya lafzan atau takdiran. Itu dia. Itu yang membentuk dia berubah. Maksudnya lafzan takdiran itu adalah bentuk isimnya. Tapi isimnya itu berubah karena amil. Jadi dari fa'il merubah jadi maf'ulun bi. Bisa jadi isim majrur. Itu dia. Itu adalah membahas tentang bab i'rab itu. Jadi yang berubah-ubah itu adalah nama i'rab, Pak. Dia tidak akan tidak akan lepas dari itu dia. Kalau sudah pandai mengikrab berarti sudah paham nahwu sorof. Ya baca kitab nahwu, Pak, bukan sorof. Perubahan dia. Karena sorof juga akan masuk ke dalam nahwu kan. Sejalan dia, Pak, nahwu dan sorof. Nahwu itu membahas di akhir. Sorof membahas kata. Dari 1 menjadi dari 3 bisa menjadi
berkembang dia. Itu saraf itu kan. Berkembang dia kan. Menjadi nanti bisa jadi isim fa'il, isim maf'ul. Satu bisa berubah banyak. 14. Iya. Jadi berubah dia. Itu Karena domir. bukan karena domir, Pak. Karena memang susunan sarafnya, binanya. Kalau domir itu dia pengganti. Iya, dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, bisa masuk kepada apa lagi? Jar, pada huruf. Ya. Jadi domir itu kita ulas sedikit tentang domir. Domir itu bisa masuk kepada fi'il, bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada huruf. Nanti yang perbedaan itu di sisi i'rab. Masuk dia kepada fi'il bisa menjadi maf'ulun bih, atau bisa menjadi fa'il tapi tersembunyi. Masuk dia, Pak. Kemana-mana masuk. Cuman dia berbeda dalam kondisi i'rab. Ibaratnya si fulan, dia bisa masuk misalnya di organisasi ini masuk saja. Misalnya masuk dia ke NU, ya ikutin amalan N. Masuk ke sini dia. Cuma nanti kan ada yang tersembunyi dan tampak, itulah domir itu. Iya, misalnya masuk dia ke kelompok ini. Dia seperti itu dia. Contohnya domir bersambung dengan fi'il, berarti kan maf'ulun bih. Misalnya contohnya kita ambil, masuk dia kepada kelompok ini. Kelompok ini ekstrim. Masuk dia pasti menjadi ekstrim, ikut dia kan. Masuk dia kelompok ini yang soft, lembut. Dan masuk lembut dia, mengikuti dia itu. Karena domir itu kan dia di situ dia domir, itu fungsi domir tuh. Cuman yang bedanya nanti di i'rabnya yang berbeda. Dan juga fungsi domir itu sebagai fungsi domir itu sebagai meringkas sebuah ungkapan. Hasar bisa juga dia. Nanti dia sebagai di domir fasil, beda lagi. Banyak domir itu jenisnya, nama-namanya banyak, Pak. Tapi dia tetap namanya domir. Ada sebagai domir sya'an namanya. Itu fasil dia kan, mutasil dia kan, innaka kan. Anta itu dia fasil dia kan. Cuma nanti dia ada yang bisa di i'rab, ada dia tidak punya kedudukan i'rab. Jadi nggak bisa di i'rab dia. Jadi domir itu banyak dia, posisinya banyak dia, bisa masuk nanti dalam i'rab dia lagi kan. Dalam i'rab itu dia berbeda-beda lagi. Ada yang bisa di i'rab, ada yang nggak bisa di i'rab dia itu. Itu si domir itu. Domir itu luas. Makanya kan ada kitab khusus membahas domir ad-domair. Iya. Masuk dia kemana-mana dia. Kalau kita belajar baca kitab di Quran, di hadis, tidak akan lepas dari domir. Coba kita cari Quran, ada nggak yang nggak lepas dalam domir, Pak? Coba saja Bapak Ibu baca di dalam Quran satu halaman itu, ada nggak terlepas dari domir? Nggak ada, bukan jarang, memang nggak ada. Iya kan? Bisa jadi dia mustatir, bisa dia baris, bisa mutasil, bisa dia sebagai pemisah saja. Nah, seperti huwallazi, sudah domir itu huwa. Munfasil dia kan. Qul huwallahu ahad, domir kan, mana dia? Huwa. Cuma namanya beda. Nama itu nama domir sya'an. Namanya domir sya'an. Misalnya qul a'udzu birabbin nas. Ada domirnya? A'u satu sama qul kan? Mustatir satu, mustatir kedua kan?
tersembunyi. Berarti dia itu tidak akan lepas dari domir. Iya, alam tarokai. Ada domir. Alam tarokai. Taro. Domirnya anta kan? Tersembunyi atau tampak? Nah, nggak akan lepas kita dari domir itu. Ya. Jadi domir yang masuk ke jam itu Isim, huruf. Mutasil. Bersambung. Bihi. Pasti dia bersambung. Ya, bihi contohnya. Minhu, lahu, ilai. Itu dia. Bersambung dia, Pak. Jadi nanti domir itu ada pengelompokannya. Mustatir, ada muttasil, ada munfasil, ada mustatir, ada baris. Nah, ada dia sebagai fasil, pemisah saja. Ada niat muttasil, ada munfasil. Iya, tersambung dia. Tersambung Sampai dia ke tujuan. Nah, iya. tersambung dia tercatat. Iya. Biniat. Niat itu kan dalam hati. Makanya kolbun itu dinamakan domir juga. Kalau tafsir Nawawi, apa domirnya gitu? Iya. Dia kan lepas Quran hadis ada domir. Misalnya Rasul aja bilang kan latatba'unna. Benar-benar kalian akan mengikuti kan man qablakum misalkan latatba'unna. Ada enggak domir di sana? Latatba'unna kata Rasul. Latatba'unna. Ada kan domir antum tuh kan? Cuman Rasul antum latatba'unna enggak disebut aja. Nah, ada, enggak akan lepas dari domir. Misalnya kan 85% Al-Quran itu domir isinya. Iya, misalnya innaka ghafurur rahim. Ada domir, Pak. Innaka ghafurur. Ka tadi. Cuman jenisnya jenisnya mutasil kan? Nah, dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu. Kafir kan? Cuman dia munfasil. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ya kan. Ihdinas siratal. Ada enggak domir? Ada di ihdi. Di ihdi kan? Ihdi fil amar. Ihdi. Sama na tadi kan? Nah, berarti ada kalau dicari domir di banyak. Ada yang domir fasal saja kan? Banyak, Pak. Yang antara mubtada dan khabar kan? Iya, ada. Innaka antal alimul hakim. Iya. Itu enggak di i'rab lagi anta itu enggak ada dia. Ya. Tapi itu ada dua i'rab sana. Ada sebagai tokid. Tokid dari isim inna anta tadi itu. Jadi ada beberapa i'rab innaka anta alimun hakim. Yang anta tadi itu, ini mesti domir karena domir ini dia masuk ke mana? Mana kan? Naka kan? Anta alimun hakim kan? Yang ini ada berapa domir kita jumpai di sini? Ada satu, dua, Hah? tiga. Hah? Tiga. Mana domir? K satu. Ya. Anta. Udah selesai. Dua. Cuma dua kan? Berarti kan kedudukannya domir. Apa yang membedakan di sini Bapak Ibu? Ditinjau di sini ya i'rabnya. Kalau ini sebagai isim inna. Kalau ini fasil kan? Pemisah. Ada dua i'rab di sini. Bisa jadi ini mengatakan dia sebagai taukid. Taukid kemana dia? Ini kan? Berarti enggak ada la mahala lahu minal i'rab. Enggak ada posisi bagi i'rab. Ada lagi yang mengatakan mutada. Yang mana anta itu? Iya. Ada lagi mengatakan dia mutada. Iya kan? Berarti alimun hakim sebagai khabar dia. Alim khabar hakim. Bukan alim. Enggak. Kalau alim mengetahui. Kalau alim ya alimun hakim. Ini sigoh mubalaghah, Pak. Berarti Allah tuh maha mengetahui. Tapi kalau alim kalau
Kalau alim, ya, karena kabar inna. khabar in, Itu kabar inna. khabar inna bisa. Kalau alim, orang yang alim. Kalau ini kan sifat, nama sifat Allah kan. Nama Allah kan alim. Allah tuh maha mengetahui. Kalau bentuk sorofnya, binanya, sigoh mubalaghah. Memang Allah tuh maha mengetahui. Makanya di dalam nama dan sifat Allah itu kebanyakan menggunakan sigoh mubalaghah. Ketika diterjemahkan maha ya kan? Karena lebih mengetahui. Oh, subhanaka innaka antal alimul hakim itu ayat. Iya. Berarti di sini Bapak Ibu dari kalimat ini banyaknya i'rab. Kalau misalnya kita katakan ini sebagai taukid ka, berarti inna butuh khabar. Mana khabarnya? Khabarnya ka. Alimun kan? Oh, alimun dia sih dia. Iya. Kabar dari inna. Inna. Berarti banyak i'rab kan? Tapi kalau kita katakan dia sini maf'ul mutada, berarti ini alim khabarnya. Kalau kita katakan anta ini dia namanya dhamir fasil, dhamir pemisah saja. Tapi tidak ada pengaruh. Jadi fungsinya tugasnya sebagai taukid saja. Itu ada mengatakan seperti itu. Tapi ada juga di catatan kaki itu mencatat itu juga merupakan apa? Balaghah. Hah? Balaghah. Iya, ada dia. Nih, ja'al mutakallim ila dzalika Jadi ini rohku tergantung sejauh mana pemahamannya. Iya. Sedalam apa kan gitu. Iya, i'rab itu makin dalam tuh kita makin bisa kita meletakkan hukum. Makanya seorang mustahid tuh Bapak Ibu, mustahid tuh kan, pada sufiki kan mustahid tuh harus paham bahasa Arab. Karena dia akan menggali hukum. Di sini jadi innaka anta alimun hakim. Kalau i'rabnya cuma dia tahu ini aja, oh berarti ya Allah itu engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijak sana. Tapi kalau dia tahu lebih dalamnya lagi, anta ini taukid katanya. Berarti tambah lagi in, berarti sudah menjelaskan Allah tuh benar-benar ya kan, ya kan, maha mengetahui. Kalau umpamanya satu saja apa kalimatnya? Sekarang kan dua nih, innaka dengan anta. Iya. Kalau umpamanya engkau maha mengetahui Dan maha bijaksana. apa? Bisa juga Pak, innaka alimun hakim. Iya, hilangkan anta. Iya. Oh. Karena antanya sebagai dhamir fasil saja, pemisah. Oh, jadi cukup innaka alimun saja. Iya. Ibaratnya dua orang di sini kan, tuh dua ada kursi. Siku ada orang lah. Dianjan kursi ko, yang iko tetap masuk ke bagian iko. Misalnya ada warna iko pemisah, yang orang di sebelah siko, sebelah kiri ko, tetapnya akan masuk bagian dari yang kanan. Makanya dhamir itu sebagai pemisah saja. Ini namanya dhamir fasl. La mahala lahu minal i'rab. Enggak ada posisi pemisah. Tapi kalau dalam i'rab dia tidak punya fungsi. Kenapa kita katakan dia tidak punya fungsi Bapak Ibu? Contoh